He's coming soon. Hari ini kita kembali memasuki RF Sabat. Dan hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Tinok atau artinya bayi. Dalam bahasa Ibrani Tinok artinya adalah bayi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayi itu sebelum lahir namanya bayi, tapi sebelum lahir adalah janin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saat masih janin, saudara, ada beberapa hal yang dialami oleh janin itu sendiri, saudara. Yang pertama adalah janin itu harus sabar dalam kandungan sampai waktu kelahirannya. Jadi 9 bulan 10 hari bayi atau janin yang dalam kandungan itu harus sabar. Karena kalau nggak sabar namanya keguguran, saudara. Oleh sebab itu latihan pertama yang dialami oleh janin adalah harus sabar. Dia harus sabar menunggu sampai nanti kelahirannya. Prosesnya di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, untuk hidupnya sendiri, supaya janin itu tetap hidup dan bertumbuh, itu tergantung dari asupan makanan dari ibunya. Jadi dari ibu yang mengandungnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, janin itu sendiri, saudara, dia makanannya tergantung dari ibunya. Sehingga seorang ibu saat dia mengandung, makanannya harus bergizi. Makanannya harus mengandung vitamin. Supaya apa? Supaya bayinya sehat. Artinya tergantung apa yang dimakan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, janin yang di dalam kandungan itu ruang geraknya terbatas. Hanya seputar seputar rahim saja. Coba saudara bayangkan, saat beberapa waktu kita mengalami karantina istilahnya, kita hanya ada di lingkungan, tidak boleh berinteraksi dengan orang, kita hanya tinggal stay at home, hanya di rumah saja, saudara. Orang sudah banyak yang jenuh, sehingga banyak hal yang mereka lakukan. Ada yang di rumah sibuk memasak, ada yang di rumah sibuk membuat kue, ada yang di rumah sibuk bercocok tanam, ada yang bersepeda dan sebagainya. Kenapa? Karena jenuh di rumah terus. Nah, bayangkan kalau seandainya kita yang dulu sudah tahu di dalam rahim, saudara, selama 9 bulan 10 hari hanya di ruangan terus, saudara, hanya bolak-balik ada di sekitar itu. Jadi ruang geraknya itu terbatas, saudara. Inilah yang dialami janin. Kemudian saat janin atau janin itu lahir, yaitu namanya tinok atau bayi, dan dia lahir menjadi bayi atau tinok, saudara, ada beberapa hal yang akan dialami sampai dia bertumbuh dewasa. Yang pertama, dia mulai berusaha menjalani kehidupannya sendiri. Tidak harus tergantung dari ibunya lagi. Maksudnya makanannya memang masih disuapin, memang masih diberi makan, tetapi tidak langsung serta-merta dari ibunya. Kecuali ASI, itu pun sudah di luar tubuh dari ibunya, saudara. Mulai berusaha menjalani kehidupan sendiri. Ada hal-hal yang dia harus bertahan hidup. Kemudian yang kedua, mengalami banyak masalah. Coba saudara bayangkan, tinok atau bayi yang lahir, begitu lahir dia akan mengalami kedinginan. Yang tadinya hangat di dalam perut ibunya, dia mulai merasa kedinginan. Kemudian mulai banyak masalah. Bayi lahir nangis. Kenapa nangis? Bisa saja karena kelaparan. Dia mulai lapar karena sudah putus rantai makanan yang dari hubungan makanan dengan ibunya, saudara. Dia merasa kelaparan, bahkan kehausan, sehingga dia harus minum, saudara. Sehingga dia harus minta minum dari ibunya, ASI, saudara. Mulai berusaha, sudah dia kelaparan atau kehausan, bisa mengalami sakit dengan daya tahan tubuh yang masing-masing orang berbeda, saudara. Bisa mulai dengar ribut banyak hal yang dialami. Itu yang kedua.
Bayi atau tinok yang lahir dalam masa pertumbuhan mengalami hal yang menyenangkan. Bisa saja halnya menyenangkan yang dialami saudara. Bisa mengalami hal yang menyenangkan. Sehingga kadang ada bayi yang masih kecil, kalau dia digodain dia akan ketawa karena merasa diperhatikan. Dia merasa menghadapi orang yang suka dengan dia. Tetapi juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang dia alami. Bisa juga dia mengalami masalah. Mungkin dimarahi, mungkin juga dia dianiaya, dan banyak hal. Tetapi satu hal, saat bayi itu dan tinok itu mulai bertumbuh, dia mulai tumbuh dewasa, dia mulai lihat perkembangannya semakin berubah. Tidak lagi bayi, dia mulai tumbuh menjadi anak-anak, mulai remaja, dewasa, dan seterusnya, bahkan menjadi orang tua kembali. Mengalami hal yang menyenangkan itu bisa, kalau senang itu bisa karena sukses, kelimpahan, memiliki keluarga, kekayaan, dan sebagainya. Bayi yang lahir dalam lingkungan yang cukup, dia akan merasa wah apa saja difasilitasi. Tapi bagaimana dengan bayi yang lahirnya dalam kondisi kekurangan, saudara? Banyak sekali masalah yang dihadapi. Nah, begitu juga dengan kehidupan manusia, saudara. Kita hidup di dunia tidak selalu harus menjadi bayi. Kadang makanan-makanan rohani kita itu kadang menjadi makanan yang keras. Yang disampaikan dawar Elohim itu dawar Elohim yang keras. Tinggal kita berani nggak kita menerima hal-hal yang keras itu. Karena makanan yang keras itu membuat kita semakin kuat. Coba kalau seandainya bayi lahir dikasih bubur terus, remaja bubur terus, nanti dikasih makanan bayi terus, dia tidak akan menjadi kuat, tetap berbeda. Oleh sebab itu bayi dengan usia-usia tertentu dia sudah mulai dikasih bubur. Setelah bubur dikasih nasi tim, kemudian dikasih makanan yang beras, yang kuat, yang makanan yang keras, saudara. Begitu juga dengan manusia. Mungkin saat kita bertobat diawali dengan banyak hal yang menyenangkan yang Tuhan berikan. Wah, semuanya saat saya pertobatan cinta mula-mula, apa yang saya rindukan Tuhan genapi, Tuhan kabulkan. Saya bergumul ini digenapi, bergumul ini dikabulkan, bergumul ini dikabulkan. Tetapi seringkali kita mengalami proses yang berbeda, saudara. Kita mengalami proses yang terus kadang kita dibentuk oleh Tuhan untuk supaya kita menjadi kuat. Orang yang kuat mengangkat 50 kg, pasti dia pernah mengangkat 10 kg atau 20, 30, 40 dan seterusnya. Semakin dia akan naik. Tetapi kalau seorang anak-anak atau tinok atau bayi langsung disuruh mengangkat 50 kg, saya yakin nggak kuat. Karena ini proses belajar. Begitu juga dengan iman kita. Nah, pertumbuhan iman kita itu menentukan beberapa hal. Yang pertama, bisa kita ke Samayim atau kita bisa ke Gehenna. Pilih kita ke surga atau kita ke neraka. Itu pilihannya kepada kita sendiri. Kita mau memilih kebenaran atau tidak. Salah pilih iman, salah jalan, saudara. Makanya Yeshua berkata, Ani haderek, akulah jalan, wahaemet, dan kebenaran. Jalannya isinya kebenaran. Kalau jalannya isinya nggak kebenaran, nggak usah diikuti. Karena banyak sekali jalan, saudara. Tetapi jalan yang isinya kebenaran, emet, hanya Yeshua. Dan jalan haderek, jalan yang isinya kebenaran itu tujuannya sampai kepada kehidupan. Jadi satu paket ini yang luar biasa, saudara. Jalannya isi kebenaran, menujunya kepada kehidupan. Kalau kita salah pilih jalan, belum tentu isinya kebenaran. Dan jatuhnya bukan kehidupan, tetapi bisa kematian. Oleh sebab itu kita milih jalan yang mana. Iman kita yang harus memilih, yang menentukan diri kita sendiri. Mau ke Samayim atau kita ke Gehenna, atau ke surga atau ke neraka, itu pilihannya kita. Yang kedua, ditentukan semasa hidup. Jadi pilihan ini ditentukan semasa kita hidup, saudara. Ditentukan semasa kita hidup, hidupnya benar atau salah. Jadi kita tujuannya ke surga tadi, ke Samayim, itu menentukannya sekarang. Iman kita dipilihnya dari sekarang karena kita masih hidup. Kita mau rajin beribadah, rajin berdoa, mau memilih iman yang benar atau tidak, pilihannya kita.
Makanya banyak di dunia menawarkan, ada orang yang begitu tahu nama Bapak Yahweh, jangan ikut tentang Bapak Yahweh, itu nggak benar. Ini pilihannya ke kita. Berani nggak? Saya lihat-lihat di Facebook banyak orang berdiskusi dan banyak orang yang menakut-nakuti kalau mengikut Bapak Yahweh itu berbahaya. Dan itu memang di dunia keimanan memang agak lucu, saudara. Kenapa? Mengakunya Israel rohani, imannya dari Israel, tetapi menolak Tuhannya Israel. Nah ini kan lucu. Ngakunya saya Israel rohani, tetapi Tuhannya yang disembah oleh orang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, ditolak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang ketiga, saudara, tepat dalam memilih kepercayaan dalam iman atau tidak. Nah, pilihannya kita harus tepat atau tidak. Begitu kita diberitahu tentang kebenaran dan itu kebenaran yang sejati sesuai dawai Elohim, mau nggak kita ikuti? Seperti Yesua sudah tawarkan, saudara. Adonai Yesua Masih sudah menawarkan. Yesua sudah berfirman, Ani haderek, akulah jalan. Artinya Tuhan sudah menunjukkan. Yesua sudah berkata, ini loh, jalan itu saya, jalan itu aku. Yesua sudah berkata seperti itu. Mau nggak kita mengikuti jalan yang Yesua itu? Kemudian saudara, dan jalan itu Yesua tawarkan kembali. Jalan itu haderek itu isinya HME. Isinya itu kebenaran. Jadi isinya itu tentang kebenaran-kebenaran tentang Elohim. Kebenaran tentang daftar Elohim. Kebenaran tentang keselamatan. Makanya Yesua katakan Ani haderek wa HME. Dan bukan hanya itu, diberikan janji yang pasti, yaitu Hakayim. Jalannya isinya kebenaran dan janjinya kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan tepat memilih kepercayaan iman kita. Benar atau tidak, memilih atau tidak, pilihannya itu kembali ke diri kita. Seorang gembala, pendeta, siapapun, pengajar, guru, nabi hanya memberitahukan. Semua kembali kepada diri kita. Mana yang saya akan pilih? Mau ikut kebenaran atau tidak? Itu pilihannya ke kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sabar dalam proses itu akan memperoleh hasil yang luar biasa. Buktinya apa, saudara? Jikalau bayi itu, janin itu dalam kandungan dia bertahan, ngikutin prosesnya ibunya, dan ibunya yang menjaga juga dengan baik, makanannya, gizinya, semuanya terjamin, tercukupi, begitu lahir dia akan sehat. Dia tidak lahir sebelum waktunya. Dia akan normal dengan luar biasa. Sabar dalam proses. Nah, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, hidup kerohanian kita itu sama seperti bayi dalam kandungan. Jadi hidup kerohanian kita itu sama dengan bayi dalam kandungan, yaitu waktu masih janin. Belum mengenal kebenaran, seperti orang Israel saat di Mitzrayim dengan hidup diatur oleh orang lain. Jadi sebenarnya gambaran janin yang dalam kandungan itu sama seperti kita yang belum tahu kebenaran. Coba sekarang ada nggak bayi dalam kandungan agamanya apa, imannya apa, nggak tahu. Bisa saja begitu lahir ibunya nggak ada, meninggal, diasuh orang yang imannya beda, bisa saja imannya menjadi beda, saudara. Inilah yang terjadi, dia belum tahu imannya apa, kemana, saudara. Tapi semuanya prosesnya Elohim. Sama dengan kita. Kita ditentukan mau milih mana waktu kita lahir. Imannya apa, saudara? Yang kemudian seperti bangsa Israel. Dia ada di Mitzrayim. Makanya waktu Mose memberitahukan tentang Bapak Yahweh, banyak yang tidak mau, banyak yang menolak, saudara. Karena dia sudah nyaman di zona nyaman. Waktu di Mitzrayim tidak mengenal kebenaran tentang siapa Tuhannya. Karena sudah putus lama semenjak Yesus tidak ada. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 19, di situ dikatakan Baha'arik ruhakem et nafsekem tismoro. Artinya dengan kesabaranmu kamu akan memperoleh jiwamu. Ternyata dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita dalam mengiring Elohim, itu akan memperoleh jiwa kita. Amin. Memperoleh keselamatan kita. Mungkin kita akan dihujat, aneh, kok ngikutin yang gak banyak, ngikutinnya kok yang sedikit. Sudah sedikit, paling sedikit pula masih mengenal nama Yahweh, dianggap yang lain.
Berani nggak? Tapi dengan kesabaran dan dengan ketekunan kita, maka kita akan memperoleh jiwa kita. Selain sabar, dalam proses yang kedua adalah harus tabah dan kuat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain sabar dalam proses Tuhan buat, kita harus tabah dan kuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu saat kita lahir dan terbebas dari perbudakan, kita akan melewati tantangan kehidupan. Tetapi harus yakin bahwa apa Yahweh selalu menyertai kita. Makanya begitu bayi itu lahir, dia akan melihat dunia. Oh, mulai bernafas dengan hidungnya sendiri. Dia mulai akan melihat, oh mulai bernafas sudah tidak, makanya merasa kedinginan. Bayi lain, nggak ada bayi lain kok ditaruh, tidak. Terus dimandiin, dibersihin, langsung dibedong. Artinya supaya hangat. Itu pun kalau suhu tubuhnya itu kurang, dia harus dimasukkan ke inkubator supaya hangat. Kenapa? Adaptasi lagi dengan dunia luar. Nah saudara, saat kita lahir terbebas dari perbudakan, termasuk perbudakan dosa, kita melewati tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan, tetapi harus yakin bahwa bersama dengan Elohim kita pasti melakukan perkara yang besar. Pasti kita bisa hidup. Amin. Kalau kita lahir, orang tuanya, saudara, orang tua kita sayang nggak? Lahir di rumah sakit, pasti melalui bidan, dimandiin, diwet, langsung dikasih ibunya. Begitu juga karena orang tua kita, Bapa kita itu Bapa Yahweh, pasti akan selalu menyertai kita. Amin. Baik pertumbuhan iman kita, baik pertumbuhan ekonomi kita, baik pertumbuhan fisik kita, pertumbuhan keimanan kita. Yang pertama, hidup dan iman kita tergantung kita sendiri, bukan orang lain. Jadi iman itu tergantung diri kita sendiri, bukan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tergantung kita. Makanya iman kita itu harus kuat, iman yang benar-benar teguh kepada Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Amin. Bukan tergantung orang tua kita, bukan tergantung gembala kita, bukan tergantung tetangga kita, siapapun, tapi tergantung diri kita. Selama kita kuat imannya di dalam Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua, maka kita akan lihat keajaiban demi keajaiban. Amin, saudara. Yang kedua, banyak menghadapi tantangan, masalah, pencobaan. Jadi saat kita di dunia luar ini, tantangannya, cobaan, ujiannya, masalahnya juga banyak. Betul nggak saudara? Semakin bertumbuh, anak kecil masalahnya kecil. Coba bayi lahir paling lapar, tinggal lihat orang tuanya. Tapi begitu dia mulai anak-anak, mulai remaja, berbeda lagi tantangannya. Begitu dia menjadi orang tua, sudah berkeluarga, beda lagi tantangannya. Semakin banyak hal yang dihadapi, menghadapi tantangan, masalah. Gak ada orang yang mulus terus semakin tetap enak terus, tidak. Semua pasti mengalami tantangan. Yang ketiga, hidup dengan iman, mau maju, jalan di tempat, atau malah mundur ke belakang. Itu tergantung juga diri kita. Amin. Kita punya iman, mau saya maju terus, atau tetap diam di tempat, jalan di sini, atau malah saya mundur ke belakang, wah saya tak balik. Itu pilihannya kita. Mau kita jalan masuk ke tanah perjanjian dengan hidup melimpah susu dan madunya, atau kita cukup jalan di tempat, yaitu di padang gurun, atau malah kita akan kembali ke Misraim di tempat perbudakan. Pilihannya juga ada kita sendiri, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, seperti iman kita yang tadi, yaitu Tinok atau bayi, kita mau bertumbuh atau tetap diam menjadi anak kecil, pilihannya kita sendiri juga, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, coba saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya kita mau jadi bayi terus imannya, ya kita nggak akan pernah bertumbuh, saudara. Oleh sebab itu seringkali kita dikasih hal-hal yang baru tentang daftar Elohim, yang sesuai daftar Elohim. Supaya apa? Supaya iman kita semakin meningkat. Amin. Dulu kita tidak mengenal nama Bapa Yahweh. Tuhan izinkan kita dibukakan melalui Ruach Kudus mengenal nama Yahweh. Nama Yeshua, hari raya, Sabat, semua Tuhan berikan supaya iman kita semakin bertumbuh. Sama dengan kita, saudara. Hidup kita saat ini, saya punya iman mau tetap diam di tempat iman yang biasa-biasa, atau iman yang semakin maju, yang bisa masuk sampai ke Samaim, atau justru malah saya ke belakang,
dengan iman yang lama, orang yang lama. Itu pilihannya ke kita, saudara, yang dikasih oleh Bapak ya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kitab suci, di dalam kitab Suhim atau Kisah Para Rasul 7 ayat 38, di sana dikatakan, dia inilah yang berada di antara jemaat di padang gurun bersama para malaikat, yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan bersama para leluhur kita yang telah menerima daftar yang hidup untuk memberikannya kepada kita. Nah, Mose diajar untuk bersama dengan kita, saudara. Supaya apa, saudara, yang dikasih oleh kita bertumbuh. Orang Israel bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh. Kemudian, saudara, dikasih oleh Tuhan, ketekunan dan kesetiaan kita menentukan keberhasilan kita. Amin. Jadi ketekunan dan kesetiaan kita itu akan menentukan keberhasilan kita. Orang yang tekun, yang ulet, itu akan berhasil. Kadang orang jujur seperti saya pelayanan, orang melihat, wah, Pak Yefta sekarang enak nih, sudah punya rumah, ada kendaraan, udah ada gereja, ada jemaat, tapi tidak pernah melihat dulu perjuangan pelayanan awalnya. Masuk tidak punya apa-apa, harus jalan kaki, kadang juga pelayanan, jemaatnya belum begitu banyak, masih membantu pelayanan. Nah, orang nggak pernah lihat ke belakang, saudara. Tapi coba kalau orang melihat, oh dulu pelayanan seperti ini, ada orang-orang yang punya perusahaan besar dimulai dari kecil, tapi tidak pernah yang dilihat waktu kecilnya, yang dilihat sudah besarnya, saudara. Saudara, sama dengan Mose, sama dengan Yosua, tidak pernah bagaimana perjuangannya membawa orang Israel keluar dari Misraim, tapi yang dilihat, wah, di tanah perjanjian melimpah susu dan madunya. Tapi perjuangan perjalanannya seringkali orang nggak lihat. Nah, ketekunan dan kesetiaan itu bisa menentukan keberhasilan kita. Yang terakhir, hidup masuk di tanah perjanjian artinya hidup kekal di Samayim dan hidup kekal dengan kelimpahan. Yang pertama, hidup melimpah berkat dengan susu dan madunya, itu artinya tentang kesuksesan kita. Bagaimana kita berhasil, bagaimana hidup kita berhasil. Dan berhasil tidak diukur selalu dengan materi, tetapi kebahagiaan, sukacita di dalam Elohim itu suatu hal yang luar biasa. Amin. Karena banyak orang yang punya materi luar biasa tapi tidak bahagia. Tetapi justru orang yang sederhana, tetapi karena cinta Tuhan, hidupnya dipelihara luar biasa. Kemudian yang kedua, hidup dari jerih lelah kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimana mereka jalan kaki melewati padang gurun, itu jerih lelah yang dia akan hadapi, saudara. Dan itu hasil dari mereka sendiri. Yang ketiga, hidup kekal bersama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Akhirnya bersama dengan Bapa Yahweh Elohim, akhirnya sampai di tanah perjanjian. Begitu juga dengan iman kita sampai garis akhir menentukan kita masuk sampai Samayim. Di dalam kitab Bamidbar atau Bilangan pasal yang ke-32 ayat 12, di situ dikatakan, Bilti Kaleb ben Yefune Haknisi wi Yosua ben Nun Kimilu Ukhare Yahweh. Kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas itu dan Yosua ben Nun, karena merekalah yang sepenuh hati mengikuti Yahweh, sepenuhnya mengikut Yahweh. Artinya untuk sampai tanah perjanjian, untuk sampai Samayim, untuk kita tumbuh dan tidak menjadi bayi lagi, tidak tinok lagi, semakin kita melimpah, harus dibutuhkan sepenuh hati, sepenuhnya mengikut Bapa Yahweh. Amin. Sepenuhnya mengikut Bapa Yahweh. Oleh sebab itu bertahap, kita tidak harus menjadi bayi, tetapi bertumbuh dalam iman yang tidak selalu memakan makanan yang ringan, tetapi makanan keras, tetapi isinya kebenaran daftar Elohim. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Bapak Yahweh memberkati kita semua dan kita akan berpulang.